sayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan salah satunya adalah Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki yang rumahnya dekat di sini di Majelis Kopi Uduk, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di jamaah Zoom ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh jamaah Zoom ya. Kita sambil menunggu juga tadi kehadiran yang lain, dan alhamdulillah kita akan memulai kajian kita bersama dengan dua dai berbagi. Mengawali, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya, memberikan keberkahannya kepada kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasanya kita akan mendengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat cinta yang Allah sampaikan kepada kita semua melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali lantunan tersebut yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. فَإِنْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyun wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak dari majelis Kopi Uduk dan juga jamaah Zumiyah dan juga ada teman-teman dari lisensi Lembaga Seni Nasyid Indonesia yang juga sudah bergabung. Ya, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema login sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai tema ini, yang pertama kali harus kita sadari bahwa kita sebagai manusia ini adalah produk, ya pabrikan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya sebuah produk dari sebuah pabrik tentunya harus mengikuti aturan ataupun manual book yang memang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, kalau misalkan kita andaikan pabriknya adalah mobil Toyota, pasti itu kan dikeluarkan oleh pabrik Toyota. Dan kita pun pasti akan menggunakan manual booknya adalah manual book dari Toyota. Nggak bisa kita kemudian mobil Toyota kita pakai manual booknya dari Suzuki atau dari mobil yang lain. Nah, tentu ini tidak akan sinkron. Nah, oleh karena itu dengan penuh kesadaran, ya kita sebagai manusia tentunya harus selalu login, harus selalu terikat terkait dengan maunya Allah. Nah, kapan kemudian kita itu login? Sebenarnya sebelum kita dilahirkan, ya di dalam surat Al-A'raf ya Kimo ya di 172, di sana kan ada sebuah pernyataan yang Allah sampaikan gitu. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita bahwa nanti tuh kita di akhirat nanti kemudian menyangkal, walaupun ya kita sendiri kalau ditanya apakah pernah ngomong seperti ini kan dalam konteks kita sebagai manusia yang telah dilahirkan di dunia, tentu kita merasa apa benar kita pernah ngomong seperti itu. Nah, ternyata di Al-Quran ya dialog ini diabadikan, artinya kita pernah meloginkan diri ketika kita sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Nah, nanti guru kita akan menjelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya setiap hari juga sebenarnya kita selalu login kepada Allah. Ya, minimal ketika dalam sholat. Ya, kita kan ada ya di sholat itu pasti selalu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi selalu kita itu berikrar, ya menyantolkan diri kita, ya mengagungkan Allah, membuat suatu konektivitas yang jelas antara kita sebagai manusia dengan Allah sebagai Khalik. Nah, kemudian ya ketika sebenarnya mulai dari kita sebelum dilahirkan, kemudian setiap hari kita memiliki konektivitas ya kepada Allah. Nah, kenapa kemudian ya dalam kehidupan ini seringkali konektivitas itu tidak selalu berjalan mulus. Ya, kalau jaringan itu mungkin ada on off-nya. Ya, kadang kala nyambung,
kadangkala tidak. Nah, bagaimana kemudian kita menempatkan diri sebagai manusia ya agar apa yang kita lakukan ini adalah kehendaknya Allah. Ya, mungkin kita juga seringkali bertanya-tanya dalam diri kita sendiri ketika melakukan aktivitas keseharian, apa betul sih ketika kita kerja ini sesuai maunya Allah atau karena kita aja yang pengen kerja gitu. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang lain gitu ya, anak-anak tim nasyid dibikin nasyid ini benar-benar memang sedang menjalankan perintahnya Allah dalam konteks konektivitas kita login kepada Allah atau hanya karena keinginan nafsu kita yang sebenarnya membuat kita itu melakukan sesuatu dan terputus ya dengan apa yang telah Allah gariskan. Nah, ini yang sebenarnya yang akan kita bicarakan ya, sehingga ketika kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesadaran menyantolkan diri atau selalu membangun hubungan ya kepada Allah, tentu ya apapun yang terjadi maka itu atas kehendak Allah, dan itulah yang membuat diri kita itu sebenarnya menjadi makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah dalam ketentuan loginnya gitu. Nah, sekarang ini yang ingin kita bahas lebih jauh lagi. Sebenarnya bagaimana sih ya kita ini dalam kehidupan gini yang selalu kadang-kala login, log out gitu. Nah, bagaimana agar diri kita ini selalu login dan benar-benar menyadari bahwa ini adalah sebuah proses yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, kita akan mendengarkan dulu dari guru kita yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua, dan nanti setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk bertanya ataupun untuk berdiskusi lebih jauh. Silakan Gimana. Ya, bisa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoomia Shisha TV 2 Dai Berbagi dimanapun berada seluruh Nusantara, dan seluruh bapak-bapak jamaah majelis Kopi Uduk yang hadir di majelis ini. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah membuka dan memberikan waktu, dan juga tim Shisha TV 2 Dai Berbagi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia, banyak fadilah, banyak anugerah, banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah mampu kita melakukannya. Jangankan nikmat yang besar, sampai pun nikmat yang kecil saja pun ya tidak bisa. Karena nikmat itu sendiri selain pemberian juga ada izin pemakaian SIM. Kalau Allah beri kemudian tidak berfungsi, maka itu pun tidak menjadi rezeki. Maka ada ucapan terima kasih kepada Allah atas diberikan mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung, mulut, tangan, kaki dengan fungsi-fungsinya. Dan itu sudah luar biasa. Rizkun mas'ul, dari rezeki-rezeki seperti rizkun kasab, rizkun mamluk, rizkun mau'ud, termasuk tubuh kita. Apatah lagi ternyata selain tubuh kita, Allah berikan juga ya keluarga, keturunan, pasangan, tempat tinggal, kendaraan, pangkat, jabatan, banda, harta, dan banyak lainnya. Maka sekali lagi saya ajak seluruh yang hadir, juga jamaah virtual,
untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita ya mencoba untuk mengikuti anak muda ceritanya, login ya, sesuai pilihan Allah. Saya baca itu login dan login itu sudah beda lagi. Ternyata orang luar juga mereka mengerti makna lahir batin loh. Ya. Jadi ada tulisannya, ada login, ada login kan? Pernah baca nggak? Ya, Ya. login. Kenapa kok beda? Ternyata mereka itu melihat ada istilah konkret abstrak. Kalau saya melihatnya login ini lebih mengarah kepada urusan batin. Login ini justru malah benda. Jadi tema kita sebenarnya tidak keliru, insya Allah tidak salah. Login sesuai pilihan Allah. Itu ternyata login yang disambung itu dua kata menjadi satu login itu lebih mengarah kepada bendanya. Benda sesuatu ya yang tersentuh. Ya. Kemudian kalau loginnya itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Gitu. Jadi ternyata kan berarti konkret, abstrak atau lahir dan batin. Whatever, however, apapun itu, yang dimaksud adalah bahwa kita diminta oleh Allah itu untuk, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, masuklah kau dalam Islam secara keseluruhan. Karena memang sudah diingatkan oleh Nabi berapa banyak dari umatku yang mereka di pagi hari itu beriman, kemudian kufur di sore hari. Ya. Asbaha kufron atau asbaha kafiron wa asbaha mu'minan. Jadi pagi mereka beriman, sore sudah kufur lagi dan terus berulang. Berarti kan sudah login, log out. Ya. Bahkan ada yang nggak nunggu sore. Ya, pagi dia login, ya, sesaat kemudian log out. Sampai disebutkan bahwa ketika seseorang berdosa, hilanglah keimanannya sampai dosa itu ditinggalkan, balik lagi imannya. La yasriku sarik illa wa huwa mu'min. Ya, tidaklah orang itu mencuri kecuali imannya itu pergi, kemudian selesai mencuri dia balik lagi. Berarti itu cepat banget itu. Ya, contoh, ketika orang protes, hidup gini amat kok Allah nggak adil ya, itu log out. Kemudian, jangan ngomong gitu, astagfirullahaladzim, login. Nah, terus saja kerjaan kita login, logout, login, logout. Ya, seperti satu kelompok lah. Ya, ada mungkin ibu-ibu, bukan di sini, insya Allah jauh lah ya. Ibu-ibu misalnya kerjaannya, ya, ngaji pakai kerudung, ke pasar lepas kerudung, ngaji pakai kerudung, ke pasar lepas kerudung. Sementara perempuan kan kerjanya ngaji ke pasar, ngaji ke pasar. Kalau lagi ngaji eling, lagi ke pasar edan. Kerjaannya pakai kerudung, lepas kerudung, ngaji ke pasar, ngaji ke pasar. Jadi edan eling gitu jadi. Nih Bu, insya Allah kalau yang solihat, ibu-ibu solihat enggak. Begitu juga dengan kita. Ya, dan itu tidak hanya Bapak, semua tanpa terasa mungkin termasuk saya. Saat sedang melemah, ya Allah Rabbi astagfirullah. Sepertinya kalimatnya istighfar, masih bagus dikasih judul. Tapi ada hati itu. Makanya kan ada syirkul qauli, ada syirkul i'tiqadi, ada syirkul fi'li. Kemusyrikan, keluar ya, menyekutukan Allah, atau irtidadul qauli, irtidadul fi'li, irtidadul i'tiqadi. Keluar dari Islam, ya, kemudian balik lagi, atau menduakan Allah kemudian menyatukan lagi, ya. Itu ada tiga, qauli ucapan, kemudian ada fi'li perbuatan, kemudian ada i'tiqadi keyakinan. Mulutnya nggak ngucap, perbuatannya juga enggak, dan dia masih di masjid. Tapi keyakinannya belok, menduakan Allah. Ya. Atau sebaliknya, saat itu hatinya Allah, perbuatannya sholat, tapi ucapannya, dan itu banyak dilakukan oleh sekitaran kita. Baik yang dalam realita hidup, ataupun itu mungkin dalam sosial media, tayangan-tayangan, atau sekitar kita. Tanpa terasa.
Makanya sholat itu sebagai pengikat ketika orang sebelumnya itu log out, kemudian dengan sholat orang itu lagi log in. Nah, secara etimologi log in log out ini berkaitan dengan sesuatu yang ringan. Tetapi yang dimaksud dengan tema kita malam ini adalah login sesuai pilihan Allah, ambles masuk. Kalaupun ternyata keluar pun tidak keluar, hanya berkurang muatan keimanannya. Maka ada istilah al-imanu yazid wa yankus. Ya, kita tahu kan, bahas pernah. Imannya para nabi menuju hari kiamat semakin naik. Imannya para malaikat menuju hari kiamat flat saja. Imannya para syaitan, iblis menuju hari kiamat semakin turun. Imannya manusia sampai hari kiamat naik, turun, bertambah, berkurang. Sebagaimana pernah kita bahas, sebenarnya bukan naik turun. Iman itu tidak naik turun. Yang naik turun itu ibadah. Kalau imannya apa? Bertambah, berkurang. Makanya kalimat al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu nambah, iman itu berkurang. Iman nambah ketika ibadahnya lagi naik. Ibadah naik biasanya dunianya lagi sedikit. Ibadah ya, pengaruhnya. Iman ya itu berkurang ketika ibadahnya menurun. Nah, ibadah menurun biasanya duitnya lagi banyak. Kira-kira coba direkod ke belakang. Ya, kira-kira gitu gak kita? Nah, yang hebat adalah punya nggak punya, ya dia tetap beribadah. Jadi nggak bisa orang tuh tiba-tiba beriman. Saya beriman. Siapa tuh gubernur, yang mantan gubernur yang iman. Kalian tahu apa iman? Nih iman. Iman tuh percaya. Wow, iman percaya. Ya, menyampaikan. Ada nggak gubernur ya? Mantan gubernur DKI yang dulu. Ya, ini bukan gibah ya. Ini bicara tentang kesalahan. Iman nggak cukup hanya percaya. Iman tuh selaras hati perbuatan. Saya selalu menyampaikan al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu janji lisan dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Maka pakaiannya takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian dia sudah dua itu betul-betul berada di dalam, tinggal menjaga volume istiqomah aja. Selama masih dalam itu sudah login. Ya, ketika tidak dikerjakan log out. Tapi itu secara etimologi, secara terminologi yang dimaksud dengan login sesungguhnya sesuai tema, sesuai pilihan Allah adalah tadi udkhulu fis-silmi kafah. Andaikan amalan ibadah itu ada 200 nomornya, maka 200 sudah dikerjakan, kemudian setiap satu poinnya sampai 200 itu betul-betul dipenuhi haknya. Kalaupun ternyata ada yang berubah, hanya berkurang, bukan menghilang. Jadi PR kita adalah ya bukan hanya sekedar mencoba untuk melakukan satu pol. Kalau kerjaan dulu satu beres baru kerjaan yang lain. Dalam ayat itu sebutnya faidza farugta fansab, itu maknanya bersayap. Selesai satu kegiatan kerjakan yang lain. Itu makna yang bersayap. Tapi pada urusan ibadah nggak bisa. Saya sholat dulu dah. Ya, zikir entar. Saya puasa dulu dah. Sholat entar, nggak bisa. Ini kerjain bareng-bareng. Itu kafah. Jadi seluruhnya global. Atau ya, agamanya Islam, keluarganya Islam, lingkungannya Islam, keturunan Islam. Tapi gaya pakaiannya tidak jadi orang Islam. Ya. Menikahkan anaknya tidak seperti orang Islam. Ulang tahunnya seperti orang luar, bukan orang Islam. Banyak yang begitu. Contoh ulang tahun. Kita selalu membesar-besarkan bahwa oh hari lahir. Padahal orang itu yang mahal adalah dua, Pak. Yang kedua saya sebut dulu. Kapan dia mati sedang apa? Yang kedua, kapan dia tercipta? Bukan kapan lahir. Kalau kapan lahir bisa dipesan. Bener gak? Ya, sekarang gitu. Kata dokter, ibu
nanti lahir mungkin minggu kedua di bulan Agustus. Ternyata di awal bulan Agustus ketuban sudah pecah, kemudian sudah ada pembukaan. Kira-kira mau ngotot pertengahan Agustus apa mau dibajuin? Iya, Dimajuin. sesuai dengan itu tadi kejadian. Iya, ibu ini nggak bisa nunggu lama nanti keburu kering, kasihan nanti bayinya mungkin 2 hari lagi harus disesar. Berarti lahir itu bisa dipesan nggak? Bisa. Kalau mati sama tercipta nggak bisa. Ya, tapi orang yang dibesar-besarkan dalam Islam apa? Hari lahirnya. Kenapa Rasulullah kok diperingati hari lahirnya? Lo Ustadz itu Rasulullah kenapa yang dibesarkan hari lahirnya? Pertama, orang kita yang memperingati karena Maulid itu budaya yang sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran agama. Yang kedua, Rasulullah itu lahirnya sudah lama. Dari sebelum ada sesuatu, belum ada semesta alam. Saya pernah sampaikan laulak lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena Nabiullah, nggak akan kuciptakan semesta alam. Berarti Rasulullah sudah ada. Kalaupun kita memperingati Maulid bukan hari lahirnya tok. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, bicara tentang memperingati tahun baru Islam bukan tentang hijrah Nabi dari Mekah Madinah, tapi bicara kebangkitan Islam. Bicara tentang Maulid Nabi bukan bicara lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tapi bicara tentang bagaimana Rasulullah menjadi rahmatan bagi orang Islam. Gitu. Maka sekarang bicara tentang login ini bukan bicara tentang ayo kita balik, tidak seperti itu. Karena setiap kita sudah dari kecil sudah Islam. Tapi bagaimana caranya tadi masuk seluruhnya. Dari mulai perilaku, akhlak, pakaian. Contoh, ini nggak menyinggung ya, ini ngomong doang ya. Ngakunya Islam, keluarga Islam, segala macam. Dari kecil kita nama aja masih ngikutin nama-nama bulan Masehi, nama-nama artis, nama-nama itu harus diakui. Ya, Agustus. Hah? Kenapa jadi nyebut sendiri gitu kan? Emang Haitudin juga nama apa gitu kan? Apalagi Mohai. Ini contoh ya, beda lah kalau nama Malakop ya. Lakop tuh namanya gelar, kayak Rasulullah kan dipanggilnya Abul Qasim atau Abdullah. Ya, kemudian kalau Umar bin Khattab Al Faruq, kemudian Hamzah singa pada pasir itu lakop lah. Ya, pakai abu termasuk Abu Jahal itu kan lakop juga sebenarnya. Ya. Jadi yang mahal bagi kita adalah bagaimana kita menjaga muatan frekuensi setelah kita sebagai muslim, kemudian memenuhi semua itu dan berjuang untuk bisa mengimbanginya sebenarnya. Ya, kalau kemarin hijrah masuk atau kembali, yarji'u ilal Islam, kalau login ini sudah di dalam, ayo. Bukan hanya Islamnya, saya kan sudah login. Kalau tadi Ustaz Agus Biar menceritakan tentang seorang bayi yang di perut, ketika malaikat rauhan ini datang 2 kali. Saat manusia di perut usia 4 bulan, kemudian datang lagi pas nanti ketika manusia masuk ke dalam liang kubur sebelum Munkar Nakir datang. Ya, tugasnya malaikat rauhan meniupkan ruh. Tiupkan ruh usia 4 bulan bayi. Ya, kemudian sebelum Allah memberikan jodoh rezeki nasib mati, kemudian Allah buat kontrak dulu. Ya. Alastu bi rabbikum tadi. Bukankah aku Tuhan kalian? Allah ingin diakui. Qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi kau adalah Tuhan kalian. Nah, setelah kontrak itu dibuat, kalian mengakui, wahai seluruh bayi, wahai seluruh manusia penjuru dunia yang aku ciptakan, yang sebentar lagi akan kubuat lahir. Ya. Kalian sudah mengakui seperti seorang karyawan, apakah kau sudah siap bekerja di perusahaan ini? Siap, oke, tanda tangan kontrak. Maka melanjutkanlah dia sebagai karyawan dengan tugas-tugasnya. Manusia juga sama, kalian adalah hamba-hambaku? Ya, iya. Apakah aku Tuhanmu? Ya. Kemudian dikasihlah 4 tadi. Ya, jodoh, rezeki, nasib mati. Setelah terlahir, kok ternyata keluar dari kontrak gitu. Kalau pegawai sudah dibuat kontrak, kemudian ternyata nggak kerja, kira-kira diapain nih karyawan? Pecat. Hebatnya Allah, udah keluar jalur semua, banyak yang lalai, tapi jodoh, rezeki, nasib mati berlaku. Nggak dicabut.
Bahkan saya pernah nyampein ketika ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan memerintahkan Mikail, stop rezekinya. Biarkan dia hanya datang diri lahir batin dari ujung rambut sampai jauh kaki datang kepadaku, bukan karena hartanya, tapi betul-betul mencari ridhoku. Dan ketika seseorang mendatangi sebuah maksiat dan udah mulai dia istiqomah dalam maksiatnya, Allah perintahkan Mikail untuk menggiring rezeki, tumpahin sebanyak-banyaknya. Bukakan pintu rezeki sampai di mana dia berlaku maksiat. Tapi begitu. Nah, kita tetangganya, temannya yang lihat, tuh orang kayaknya kagak sembahyang, orang tuh kagak berdoa, tapi rezeki banyak aja ya, gitu. Kita tertipu dengan sinyal-sinyal cara kerjanya Allah gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, ketika sudah berkembang hidup, tumbuh segala macam, kita yang tidak mengikuti, maka kalimat login sesuai pilihan Allah adalah cara-cara yang Al-Quran sudah tentukan. Kemudian saya catat ya untuk jadi kemudahan. Silakan Bang Ramdan untuk menampilkan, diambil dari grup Zoom. Sudah? Ya, ini bahas sedikit aja Ustadz Guswar. Nanti selanjutnya saya serahkan Ustadz Guswar, kemudian dilempar ke audiens. Ya, ada di situ? Wah, kecil sekali ya. Bisa aku digedein? Ya, nomor 1 nih, takwa. Logis sesuai pilihan Allah, takwa. Takwa al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kita pelan-pelan berarti caranya gimana? Ngabsen dong. Diabsen semuanya pelan-pelan. Kemudian yang haram, yang tidak baik tinggalkan pelan-pelan. Kalau ke kanan pelan-pelan. Tapi kalau yang kiri cabut langsung. Ustadz, saya masih minum nih. Oh ya? Sehari 5 botol Ustadz. Ya haram dong. Ya udah saya kurangin 3 botol. Ya tetap haram. Ya udah sebotol aja, tetap haram. Sloki haram. Kullu ma askaro kathiru faqalilu haram. Apa yang banyaknya buat mabok, sedikitnya juga haram. Ya, tapi kepada Allah untuk melaksanakan ibadah, sholat ya pelan-pelan. Nah, itu takwa itu. Yang kedua, ya kebaikan dan kasih sayang. Kalau tadi kepada Allah, yang kedua kebaikan dan kasih sayang. Ini bicara baik, ya, yaitu urusannya hablum minanas. Berlaku baik dan berlaku penuh kasih sayang terhadap sesama manusia, hewan dan alam sekitar. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menyayangi akan disayang oleh Sang Maha Penyayang, maka sayangilah siapa-siapa yang di bumi, akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Kasihilah, ya, orang-orang yang saling mengasihi akan dikasih oleh Sang Zat Maha Pengasih, maka kasihlah siapa-siapa yang di bumi, akan mengasihimu siapa-siapa yang di langit. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi. Ya, itu berlaku. Kemudian yang ketiga, keadilan. Adil di sini bukan bicara seperti halnya bicara pejabat atau segala macam, lebih mengarah kepada keseimbangan ibadah-ibadah tadi dengan urusan diri. Ya, pakainya apa tadi? I'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu. Goda, lagi kerja fullkan, lagi ibadah fullkan, jangan terbalik. Ya, lagi kerja ingin hidup selamanya, kalau pas lagi ibadah seolah esok akan mati, jangan dibalik. Lagi kerja ingin mati, lemes. Ya, lagi ibadah, udah besok juga masih ada. Ya, akhirnya ya menunda. Kemudian sabar dan syukur. Kenapa kalimatnya direndengkan? Karena sabar syukur ini nggak bisa pisah. Orang syukur pasti sabar. Orang sabar pasti syukur, nggak bisa dipisah. Atau rumah tangga, suami istri, nggak bisa dipisah. Misalnya istrinya yang syukur, suaminya yang sabar, nggak bisa. Atau sebaliknya. Ya, seperti ada seorang ustazah yang ceramah di majelis, kemudian ada ibu dengar, ibu sekalian dirahmati Allah, kita harus bersyukur dan bersabar. Siapa yang bersabar akan masuk surga. Siapa yang bersyukur akan masuk surga. Karena sabar dan syukur adalah kunci-kunci daripada cabang iman untuk bisa masuk dalam surga. Wah, pulanglah tuh ibu-ibu sampai di rumahnya. Ya, ternyata ceritanya adalah suaminya ini di kampung itu paling jelek. Istrinya di kampung itu paling cantik. Jomplang nih. Sampai di rumah lihat suaminya lagi bengong depan rumah. Pak, kenapa? Kok bengong? Bapak lagi mikir. Kita kalau mati masuk mana ya? Istrinya langsung jawab dengan pede, surga. Oh ya, kok mamas pede betul, surga udah pokoknya. Insya Allah surga papa.
Kenapa? Tadi Ustazah ceramah. Wahai ibu sekalian dirahmati Allah. Ya, siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar, syukur atas nikmat, sabar atas ujian, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan kita, Pak. Kita punya syukur dan sabar. Ya, Papa bersyukur punya saya istri paling cantik di kampung ini. Saya bersabar punya suami paling jelek di kampung ini. Nah, itu namanya syukur sabarnya misah. Ya, padahal dalam satu orang ada 70 cabang iman, minimal syukur sabar itu harus bersama. Kalau orang sabar pasti syukur, orang syukur pasti sabar. Yang kelima, humble. Humble ini bisa low profile, ya. Humble, tulisannya humble. Mengakui bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan, ya, bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi, kalau orang tahu bahwa kita ini kecil, kita ini debu, ya, butiran-butiran yang tertiup angin, dan mengakui Allah yang kuasa, orang tidak ada yang besar kepala, tidak ada yang ujub, bangga diri, merasa, tidak ada yang sombong, meremehkan orang lain atau menolak kebenaran, karena dia ngerasa Allah yang kuasa, saya nggak punya apa-apa, yang ada di tangan saya semuanya titipan. Nah, ini humble. Ya, kalau dalam pergaulan humble itu artinya low profile, tawadu. Kemudian yang keenam, menghindari dosa. Ah, ini berat nggak, Pak? Halo, berat nggak, Pak? Lah berat, ya. Bapak nggak jawab, orang saya aja ngerasa berat. Ya, bahkan sabar tersulit adalah sabar menjauhi untuk melakukan dosa kepada Allah. Saya pernah sampaikan, sabar atas musibah pahalanya 300 derajat, tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit pertama. Sabar yang kedua, sabar melaksanakan ibadah, pahalanya 600 derajat, tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit ketujuhnya Allah. Sabar paling tinggi derajatnya, sabar menjauhi maksiat. Pahalanya 900 derajat, tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai arsy-Nya Allah. Nah, dikasihlah pahala itu karena Allah mau tahu manusia itu memang harus dikasih tadi. Ya. Nah, sampai sekarang kita masih berlomba untuk bisa menjauhi itu. Karena ibadah masih banyak temannya. Ya. Kalau maksiat itu meskipun mahal masih mau orang kerjakan. Ya, sementara surga itu murah, gratis aja orang nggak mau. Tapi begitulah manusia. Ya. Kemudian yang 7, ya, belajar dan beribadah. Ah, inilah gongnya. Ya. Sebutan innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini jalan ketok palu yang sangat kuat. Sesungguhnya mereka yang berkata Allah Tuhanku kemudian istiqomah. Istiqomah di sini adalah belajar dan terus beribadah. Belajar fungsinya supaya punya ilmu, ilmunya mendasari ibadah, karena ibadah yang diterima oleh Allah ibadah yang ada dasarnya. Bukan karena sebab taklid, bukan karena sebab ta'assub, tapi karena sebab ittiba. Makanya ya kita terus belajar. Ya, dari mana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sebab orang ngaku Islam setelah itu enggak bisa. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian dikuatkan lagi, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Istiqomah, dan itu berat luar biasa. Makanya saya suka bilangin kan, payung itu biasanya ada cuma pergi ke mall, ke pasar, sama ngumpul sama temen. Nggak ada dijual payung untuk majelis taklim. Ya, kalau mau ke mall berangkat hujan juga. Tapi kalau mau ngaji, kok nggak ngaji? Hujan, berarti kan nggak punya payung. Ya Allah, husnuzon gitu. Kalau mau acara dangdutan, hujan, ntar juga berhenti. Ya, kalau mau pengajian hujan, ntar dirame nih hujan deras gitu. Dibalik. Ya oleh karenanya ini pahit semuanya, yang jelas di antara pahit-pahit itu Allah pertama,
selalu sisipkan nikmat. Yang kedua, setiap pahit-pahit tadi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai insya Allah nanti bisa ditambahkan bahwa login sesuai pilihan Allah, dimulai dari mana yang sudah ada kita berdiri di dalamnya, tinggal bagaimana kita mencari ilmu, tumpah dalam ibadah, kemudian menjaga istiqomah. Masya Allah. Oke, udah jelas belum ya Bapak-Ibu sekalian? Apa jadi nggak nambah bingungan ya? Gini Kimo, ada hal yang tadi diomongin ya kan, kalau kita ini tadi itu beribadah itu kan mana kemudian yang bisa kita lakukan. Nah di satu sisi kita dituntut tadi untuk masuk udkhulu fisil mikafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Nah apakah ini berarti bahwa kita itu ketika masuk gini, mungkin totalitasnya Kimo beda dengan totalitas saya gitu. Di antara orang itu totalitasnya apakah sama masuk ke dalam Islam secara totalitas? Karena kalau kita bicara totalitas kan ibadah orang itu berbeda-beda, ya kan? Nah kalau begitu nggak total dong. Yang satu misalkan sering sholat sunnah, yang satu enggak. Apakah kemudian bisa dibilang wah yang nggak sholat sunnah nih yang berarti nggak total? Ya kemudian yang tidak rajin baca Quran berarti tidak total. Nah tapi menurut orang yang barangkali ya dia untuk berjuang melakukan sholat 5 waktu saja ini sudah prestasi buat dia. Nah apakah itu bukan berarti totalitas? Jadi gini, saya teringat dengan kalau tidak salah Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis itu, ketika ada yang menyebutkan kalaulah seandainya seseorang itu hanya melakukan sholat saja 5 waktu tanpa dia itu melakukan amalan yang sunnah, ya maksudnya sholat dengan yang wajibnya ya, maka dia itu sudah dijamin masuk surga. Nah ini apakah bagaimana kita memandang itu dengan kemudian kita kaitkan dengan totalitas? Kayaknya totalitasnya minim banget gitu. Oke. Ya. Ada hadis Nabi bilang gini, ini jadi kias saja. Man sholla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'dahu wajaba dakhulal jannah. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, wajib bagi dia masuk surga. Itu sholat apa tuh? Qobli, badi, rawatib ya, sholat surah rawatib. Coba Nabi ucapan, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah zuhur, wajib masuk surga. Coba cek sendiri Pak. Kira-kira kalau dia orang tuh cuma sholat itu doang, kira-kira masuk surga nggak? Tanpa yang lain maksudnya. Artinya setiap ibadah itu punya poin dan bangunan. Itulah cara Allah. Ya, ayo kerjakan ini. Siapa yang sholat duha akan begini, siapa yang sholat ini akan begini. Emang dirangkum. Makanya ada hari hisab, ada hari mizan itu dalam rangka untuk tadi. Ada orang yang berat amal timbangannya, tapi ternyata dihisab dia sedikit. Ada orang yang ringan dosanya atau ringan kebaikannya, tapi pada hisab ternyata banyak gitu loh. Karena memang setiap itu poinnya yang berbeda. Yang jelas Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Kalaupun ternyata sudah di-share hisab, udah di-share ya mizannya, kemudian kelihatan tuh akumulasi semua amal, ujungnya tetap masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Iya. Nah, makanya kalau kita nyari pahala, ya memang untuk orang belajar kejar itu Pak. Ya. Tapi kalau di ujung-ujungnya kita paham mencari Allah, mencari ridhonya, mencari rahmatnya, insya Allah akan sampai. Ya. Nah tapi yang PR kita itu bukan sebanyak berapa pahala. Yang harus kita kerjakan adalah ibadah yang kita lakukan emang ada dasar ilmunya sesuai maunya Allah dan Rasulullah. PR kita di situ. Serilal kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu marudatun la tuqbalu. Amal ibadah enggak pakai ilmu ditolak, enggak diterima. Kemudian ada ancaman-ancaman lainnya, ya warning-warning tadzkirah lainnya. Jadi memang hebatnya Allah itu ujungnya ada siapa yang dia berlari terseok-seok untuk mendekat kepadaku. Ya al-ajr bi qadril masyaqqah. Pahala itu bergantung kepada kepayahan, ya.
Jadi yang dilihat adalah kesungguhan hati, kesungguhan badan, kesungguhan lisan untuk bisa sampai kepada Allah, dan semuanya dilihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, itu dicatat. Ya, bahkan hebatnya lagi dikasih garansi ketika berbuat baik pahalanya ada, dan kebaikan yang dilakukan itu ternyata juga mampu menghapus kesalahan dan dosa. Jadi ditaur-taur aja. Jadi rahmatnya Allah, hidayahnya Allah persis seperti sinyal yang ditabur. Tinggal siapa yang mau nangkep. Ada orang yang mengacuhkan. Makanya fungsi ilmu tadi itu untuk supaya bisa menggapai semua yang telah ditaburkan oleh Allah. Laulal ilmu lakana nas kalbaim. Kalau bukan karena ilmu dan pemahamannya, niscaya manusia itu seperti hayawanat atau binatang. Ya, makanya kita insya Allah termasuk orang cerdas lah mempunyai majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah bagian dari upaya kita untuk senantiasa menjaga login. Ya, karena ya kita sadar betul ya dalam kehidupan sehari-hari ini, terlepas kemudian kita setelah ada di luar ngaji, ketika kita bekerja, ketika kita di rumah, ketika kita melakukan aktivitas yang lain gitu, kesempatan untuk log out itu sangat besar peluangnya. Ya, ya kesempatan kita kemudian untuk lepas dari Allah itu sangat besar. Nah, ini kan perlu upaya. Ya, sebagaimana sebenarnya kalau kita bicara mengenai profesionalisme, ya kita pasti ingin mengejar yang namanya profesional. Ya kan, orang ya semakin dia itu ahli di bidangnya, maka dia dikatakan sebagai profesional. Dan biasa profesional itu semakin detail terhadap apa yang dia lakukan. Sama seperti dokter kan. Dokter spesialis itu semakin kecil wilayahnya. Tapi kalau dokter umum semuanya dia pelajari. Ya tetapi ketika orang ingin mengetahui penyakitnya atau misalkan mau dioperasi, nggak mungkin dioperasi oleh dokter umum, pasti oleh dokter spesialis. Nah, orang saja ketika ingin mendapatkan pengakuan ya yang bersifat duniawi, maka dia berusaha dengan keras untuk mengejar ilmunya, walaupun sebenarnya apa yang dia kejar itu semakin mengerucut ya terhadap apa yang dia pelajari. Nah, ketika dia kemudian serius, ya ini kan sebenarnya kafah juga Kimo. Kafah di bidang dia. Kafah sebagai dokter, kafah sebagai insinyur, kafah sebagai seorang direktur. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada sebuah prestasi yang didapat tanpa adanya perjuangan. Seseorang menempati sebuah posisi direktur, ya tidak kemudian ujuk-ujuk dia jadi direktur. Pasti untuk menapaki ya tangga mencapai direktur, dia melakukan banyak hal, memecahkan banyak persoalan, sehingga ketika dia mampu memecahkan satu persoalan dengan persoalan yang lain, maka dia dianggap layak untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Jadi ketika kita melihat orang, oh enak ya dia sebagai direktur, enak ya dia sebagai komisaris, kita baru melihat posisi yang enak. Padahal semakin tinggi jabatannya, dia pasti semakin banyak masalah yang dihadapi. Nah, ini tentu kalau kita kaitkan, itu tadi baru urusan dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat? Kita bukan ingin membagi, artinya kita tidak berpikir secara sekuler ya. Bahwa ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Pada hakikatnya semua urusan kita di dunia ini adalah urusannya akhirat. Nah, tapi kita kan membagi, ada namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan yang mendukung kegiatan kita kepada urusan dunia, ada kegiatan-kegiatan kita yang mendukung kita untuk melaksanakan urusan akhirat. Persoalannya adalah seringkali kita ini serius banget untuk urusan dunia, kafah banget, detail banget, sampai kita mendapatkan gelar profesor. Dan kita bangga mendapatkan gelar tersebut. Kenapa? Karena kemudian kita mampu untuk memasuki ranah yang kita miliki ya dengan secara kafah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kafah dalam urusan ya akhirat ini gimana sebenarnya? Makanya sebenarnya
seseorang itu ketika dia, fadal Ustaz Budin, ahlan usalan. Seseorang ketika sudah sibuk, kemudian dia punya profesi sampai profesional, ya, kemudian juga bisa jadi memang dia profesor juga, ya, dan sepertinya sulit untuk mengulang dari awal, maka cepatlah dia belajar. Kalau kemampuan terbatas belajar, dekatlah dia. Julasaul ulama wa khulataus solihun. Duduknya dengan ulama, duduknya dengan orang soleh. Pertama, cipratannya bagus, minimal ucapan terjaga, sikap terjaga. Belum lagi barokah yang berpindah-pindah, ya, karena sebenarnya yang punya barokah itu Allah, benar nggak? Betul tidak? Bagaimana ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan bagi kalian, ya juga tumpah rahmat berkah. Jadi yang punya berkah itu Allah. Ustadz tuh nggak punya berkah, punyanya berkat. Ya, ya. Allah. Dengan ulama ngumpul duduk, nah itu kemudian berkah itu berpindah dari Allah lewat beliau para ulama kemudian berputar. Udah mana nggak mau belajar, sibuk dari kecil sampai mudanya untuk urusan dunia yang sepertinya memang menjadi jalannya. Ya, udah gitu nggak mau dekat dia dengan ulama, nggak mau hadir di majelis alim. Ya. Maka termasuk nekat betul orang itu. Dia masuk surga ke akhirat berjalan semakin dekat. Cuma mengandalkan sholatnya sendiri, puasanya sendiri, zikirnya sendiri. Yang itu kita berhusnuzon. Ya. Artinya apa? Kalau bicara diterima tidak diterima, wali pun ya, itu urusan Allah. Tapi bicara sah tidak sah, itu sudah ada aturannya. Nah, kita kerjakan, kita bisnis, termasuk kita ibadah. Yang kita kejar adalah sah dulu. Bagaimana mau diterima orang sah aja enggak? Sah dulu. Perkara diterima tidak diterima urusan Allah. Makanya dekat dengan ulama, duduk di majelis ilmu, udah malah sibuk. Ya, pahalanya bahkan sama atau bahkan bisa jadi lebih besar, Pak. Saya pernah sampaikan kan, ketika ada seorang alim, hai ulama, ya, kau masuk surga karena sebab ilmu dan amalanmu, kau bisa mencerdaskan umat. Ya. Tar dulu malaikat, saya malu masuk surga. Memang saya alim, ngerti, ibadah saya ada dasarnya. Tapi saya nggak akan bisa begini kalau saya tidak diajari dan dibimbing oleh para fuqaha, para masyaih, ya, para syekh-syekh yang membimbing kami sehingga kami menjadi orang alim. Rasanya malu kami mendahului mereka. Oh begitu, ayo kalian, ya, para syekh, hadratus syekh, para ahli fikih, ahli fuqaha, kalian telah membuat orang menjadi alim, kalian masuk surga. Entar dulu malaikat. Kami tidak akan bisa mencetak orang jadi alim sehingga ibadahnya ada dasarnya. Kemudian mereka bisa mengajari umat yang awam, tidak ngerti. Kalau kami tidak dibiayai oleh orang kaya, para agnia yang bersedekah di jalan Allah. Rasanya malu kami masuk surga. Sementara kami bisa beramal, bisa berbuat, bisa berdakwah karena sebab mereka. Hai engkau orang kaya, benarkah demikian? Benar, kau masuk surga lebih dahulu. Tuh. Udah nggak mau ngaji, nggak deket guru, pelit, medit, koret, buntut kasiran, pantat kuningan. Wah, nekat benar tuh orang itu hidup. Ya. Nah, kita sampai detik ini masih terus mengejar. Bahkan saya, Ustadz Guzwar, ya, para guru-guru nggak berhenti kan? Masih terus ngajar, masih terus belajar, dan kita insya Allah semua belajar untuk bersedekah. Sedekahnya banyak, ya, sedekah. Karena sedekah itu apa aja? Sedekah itu apa aja. Bahkan sedekah yang paling sederhana apa? Senyum. Ya, makanya di masjid kotak amal tulisannya kotak infak, bukan kotak sedekah. Sebab kalau kotak sedekah lewat kasih senyum aja, suruh lewat dia. Iya, tulisannya kotak infak. Kalau infak berarti duit, masukin duit. Set. Kalau tulis kotak sedekah senyumin aja. Karena apa? Senyum juga sedekah. At-tabassum shadaqatun. Gitu. Demikian pemirsa. Iya. Ini kalau kita renungkan akhirnya semua orang itu apa ya, akan didorong untuk kafah, Pak. Minimal itu kafah di bidangnya ya. Kayak tadi dengan kisah yang Kimo sampaikan, ya mungkin orang kaya tadi dia tidak berilmu, ya enggak? Dia tidak bisa mengajar. Tapi ternyata dengan kafahannya gitu ya, dia ingin kufuh ya, dengan totalitas apa yang bisa dia lakukan. Kemudian dia support, dia berwakaf,
dia bangun pesantren, dia bangun sekolah. Nah, ini tidak akan bisa terjadi, Pak, kalau tidak punya kesadaran di dalam diri orang tersebut untuk login dengan Allah gitu. Karena nggak akan bisa terbayang, nggak akan terbayang sama dia untuk apa? Untuk berwakaf, nggak akan terbayang sama dia untuk membangun sekolah, nggak terbayang sama dia untuk membangun masjid. Ketika dia punya duit, kalau tidak login, maka yang dibangun apa? Diskotik misalkan. Yang dibangun apa? Ruko untuk bisnis. Yang dibangun apa? Pasar. Selalu yang terbayang, yang terbangun. Kalau tidak login dengan Allah, maka sesuai dengan apa yang guru kita sampaikan tadi, tarikan dunianya akan menarik orang itu untuk apa? Log out. Sedemikian besar dunia ini sebenarnya. Nah, seperti yang juga pernah kita dapatkan, bahwa manusia itu digoda oleh 4 hal. Yang pertama digoda oleh siapa? Dirinya sendiri. Digoda oleh kesombongannya, digoda oleh titelnya, digoda oleh kegantengannya, digoda oleh kehebatannya, digoda oleh jabatannya. Yang kedua, manusia digoda oleh apa? Digoda oleh nafsunya, keinginan-keinginannya yang tidak pernah habis, bagaikan orang minum air laut. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Dirinya, kemudian nafsu, dunia. Gemerlapnya dunia membuat orang itu lupa, berlomba-lomba untuk apa? Melihat, oh dia hebat, bikin gedung tingginya sekian, saya bisa bikin yang lebih tinggi lagi. Wah, ada yang lagi, wah ini saya bisa bikin lebih. Orang berlomba-lomba untuk menghiasi kehidupannya dengan materi yang indah dipandang oleh mata, tetapi jauh dari Allah. Iya, dan itu Allah Maha tahu ketika hamba ini susah, dia jeratan dari dunia, kemudian aduh usia udah segini, tenaga terbatas, waktu sempit, sementara saya nggak ngerti, akhirnya dikasihlah oleh Allah. Ya, seperti kalimat mandalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang ngerjain. Coba nunjukin doang, nunjukin doang, ya luar biasa. Meskipun tantangannya ada. Ada seorang penceramah, ya masuk dalam komplek, kemudian nyari-nyari masjid, ketemu anak muda. Anak muda, tahu Masjid Al Muhajirin? Oh sebelah sana Pak. Oh iya. Adek nggak ikut ngaji? Bapak nyari masjid aja nyasar, apalagi ngajak ke surga. Gitu. Ke masjid aja nyasar, mau ngajak-ngajak ke surga, dibalikin sama anak muda. Artinya apa? Tantangan kita. Tapi itulah luar biasa, Allah kasih solusi-solusi tadi. Yang jelas, apapun kendalanya, apapun PR-nya, kalau sudah judulnya Islam, semua ketemu ujungnya jawabannya. Karena agama ini agama hak, yang dia memang pasti dan mutlak. Nggak ngarang-ngarang, nggak sembarangan, ada awalnya, ada ujungnya, ya semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya kita berjuang. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga. Karena bahkan seorang muslim itu ibadahnya juga berbeda-beda. Ya, ada bapak-bapak yang kuat dengan puasanya, ada yang kuat dengan sedekahnya, ya, kan beda-beda. Makanya dikasih pahala-pahala tadi itu karena kekuatan kita beda-beda. Tadi pertanyaan saya, apakah semua orang itu sama? Ya, kalau sama, terus kalau ternyata semua orang ibadahnya sama, terus untuk apa ayat kalimat fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan, karena berbeda. Seorang ulama aja ibadahnya beda-beda. Ada yang ahli tahajud, misalnya karena memang IQ-nya terbatas. Tapi buat ulama yang cerdas, pinter, tahajud yang banyak-banyak. Awas ngomong ini jadi potong nih. Iya. Terus siapa yang bongkar kitab? Siapa yang ngebedah untuk bisa tumpahkan ke orang? Jadi beda-beda. Ada yang ulama yang memang dia ahli di urusan tasawuf, ulama yang memang ahli dari puasa, Daud, puasa Senin Kemis, ada yang memang ahlinya zikir duduk, ada yang khusus memang dia ma'rifat tujuannya memang udah urusannya langit, kemudian kasih nasihat sekedarnya. Beda-beda, ulama saja beda-beda. Makanya disebutkan mautul alim, mautul alam, matinya orang alim, matinya alam. Ya. Ulama mati, nggak ada gantinya. Ya. Kemudian yang melanjutkan bisa jadi ada, gantinya nggak ada, karena setiap ulama ilmunya berbeda. Nah, lurah belum mati, udah disumpahin banyak yang ngantri. Ya, RW mana RW? RW panjang umur RW. Ya. Jadi luar biasa, itulah hebat, Bay. Bayangin, termasuk nikmat mau ujian dari 7 miliar manusia lebih yang hidup di atas muka bumi. Ya. Tidak ada mukanya sama meskipun kembar. Pasti ada bedanya, benar nggak? Apa sedikit kupingnya, matanya. Bayangkan,
Kembar aja, mukanya nggak ada yang sama, apalagi nggak kembar, apalagi nggak saudara, beda darah. Begitu juga ujiannya, begitu juga nikmatnya, begitu juga cobaannya, begitu juga pahala. Tidak ada yang sama, semuanya beda. Dan itulah kekuasaan Allah. Yang diminta oleh Allah lah, terus kau. Bahkan akhirnya husnul khotimah itu bukanlah ketika seseorang semuanya sudah jadi wali, semuanya orang ahli tahajud, bukan. Ya, permintaan Allah bisa sampai di sana dengan frekuensi berbeda. Ya, husnul khotimah itu adalah ketika 100 kilo ke depan itu jadi wali, ahli tahajud, kemudian ahli puasa 120, kemudian ke Mekah itu 200 kilo. Nah, ketika seseorang baru ngelangkah sekali pulang dengan hati iman takwa yang baik, baru selangkah, itu pun sudah husnul khotimah. Masya Allah. Saya jadi teringat kisah ini Pak. Ini kan memang ini adalah cerita Israiliyat ya. Tapi kan Israiliyat juga karena diceritakan oleh Rasulullah yang bisa menjadikan hujah. Kan kita tahu ada orang yang membunuh 99 orang ya. Kemudian dia bertanya kepada seorang ahli agama, apakah saya ini bisa masuk surga? Kata dia, wah mana mungkin Anda sudah membunuh 99 orang, membunuh satu orang sudah parah gitu. Wah saking kesel ini orang, ya udahlah tanggung, lengkapin aja 100 orang nih dibunuh orang itu. Tapi yang namanya kebaikan itu, ya hidayah, fitrah itu datang dari Allah tuh selalu menggebu-gebu dan menyentil hatinya. Ya walaupun kemudian dia sudah merasa udahlah 10 orang biar tanggung nih, tetap aja keinginan untuk kembali kepada Allah itu, menjalani mendapatkan hidayah itu sangat besar. Sehingga ya dia ingin tetap menemukan jalan untuk bisa bertobat. Akhirnya dia bertanya, ya gimana saya ini? Ada orang yang menyarankan, ya udah kalau kamu ingin mendapatkan jalan kebaikan, kamu ingin bertobat, tuh temui seorang ahli ibadah yang ada di kampung sebelah kan gitu. Kemudian dia berjalan ke kampung sebelah, belum sampai Pak, belum sampai di kampung sebelah, dia sudah meninggal di tengah jalan. Nah katanya ya malaikat berebut nih. Yang satu bilang, oh ini penghuni neraka, kenapa? Dia sudah membunuh 100 orang. Ya kata malaikat yang, oh tidak bisa, dia ini sudah berniat untuk baik. Nah kemudian ya di dalam kisah ini yang saya dapat ya nanti bisa diluruskan oleh guru kita. Allah disuruh mengukur gitu. Lebih dekat mana dia kepada kebaikan atau keburukan? Ternyata sejengkal lebih dekat kepada ya tempat yang dia ingin tuju. Pertanyaan saya gitu, kok Allah iseng banget pakai suruh ngukur segala? Ya kan? Apakah Allah nggak tahu gitu? Ya. Kemudian sampai kenapa kemudian suruh sejengkal? Ya. Nah, ini yang menarik. Artinya apa? Ya, di situ Allah ingin membuktikan bahwa Allah mencabut nyawa orang itu sejengkal ya menuju tempat yang lebih baik. Itu kan kehendak Allah. Kalau diukur cuman seberapa Pak? Apa kemudian berbanding gitu ya antara niat dia untuk baik, sejengkal dia kemudian ke arah kebaikan dengan dosa dia membunuh 100 orang. Rasanya itu jauh sekali. Tapi disitulah sifat rahmatnya Allah. Ketika dia sudah login, sudah menyatakan, ya Allah saya ingin bertobat ya Allah. Kemudian mengantarkan dia ada upaya yang dia jalankan, maka Allah hargai upayanya yaitu. Allah berikan kesempatan, Allah wafatkan dia lebih dekat kepada daerah dia ingin bertobat. Dan akhirnya kemudian ya dia mendapatkan keselamatan. Itu yang saya dapat. Kemudian cerita yang sebenarnya akan disampaikan oleh guru kita. Iya, nanti lama jadi 2 versi. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan, dijawab dulu kali Kimo ya. Apa? Ini dari yang di Zoom ada pakai chat ini. Dari Bang Marah Bangun. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya nih. Apakah login to Allah dalam Islam sama dengan konsep menyatu dengan Allah? Waduh. Oke, terus yang kedua? Kedua, lalu bagaimana dengan konsep kalau mau mencari Allah carilah dalam diri kita? Oh sama nih yang di atas. Allah ada dalam diri kita atau di luar diri kita? Ya, kita pahami bahwa ada langkah-langkah untuk bisa sampai kepada sesuatu yang hak. Ya, ini kita bilang al jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyyu haq, wal qur'anu haq. Jadi kalau sudah hak itu berarti sudah include bro.
Dia sudah 100% bukan hanya sebagai salim, tidak hanya sebagai muslim, bahkan dia mustaslim ya. Kalau hak itu mustaslim, dia haknya Allah gitu kan. Kalau kita tidak harus menjadi mustaslim, cukup menjadi muslim. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, karena Allah Maha tahu kekurangan kita. Nah, pertanyaan ini berkaitan apakah login to Allah itu harus konsep menyatu? Wah, ini pertanyaan sudah ma'rifat sudah ya. Saya pernah mendapatkan jawaban, boleh nggak dapat saya sampaikan melalui cerita saya. Nolkan dirimu, biarkan lepaskan urusan duniamu, kemudian penuhi hati jiwa ragamu ya, bahwa kau hanya milik Allah. Ketika semua yang kamu lakukan, bahasa guru saya, semuanya apa yang diminta oleh Allah dan nabinya, sampai matamu sesuai pandangan harus pandangan Allah, telingamu pendengarannya Allah, kemudian mulutmu ucapan Allah, tangan kaki fungsi usul, maka kau akan menjadi Allah kecil. Ini kalau orang nggak ngerti, ajaran baru nih, aliran sesat nih, jadi Allah kecil. Ada bilang irtidadul qauli, ini keluar dari Islam secara qauli ya. Ternyata kalau kita sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita sudah menyatu dengan Allah. Jadi kalimat ini kalau saya ringankan ya, mungkin buat semua termasuk Bang Mara, bahwa menyatu dengan Allah itu bukan berarti dia proses seorang makhluk menyatu zatnya dengan Allah, tetapi ketika dia sudah melakukan apa yang dimaui oleh Allah, secara otomatis dia menjadi wakil-wakil Allah yang tadi kalimat ucapannya Allah kecil. Karena tidaklah yang dia lakukan kecuali yang memang Allah mau. Tidaklah yang dia lihat kecuali yang Allah mau. Tidaklah yang dia dengar dan dia ucapkan, yang dia lakukan semuanya yang Allah mau. Ya, tetapi manusia aja lupa. Ya, al-insanu mahalul khotawan wanisya. Jadi kalau boleh bilang proses menyatu itu tidak akan bisa sama. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah ada sesuatu yang bisa menyamainya dengan segala kekurangannya, sebagai tanda besarnya Allah, sebagai kecilnya itu manusia. Maka login kepada Allah itu tidak harus dengan menyatu kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mungkin kemudian dia lebur di dalamnya. Kalau bahasa syariatnya itu, ketika kita memang penuhi 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakat hajinya, rukun Islam selesai, gugur kewajiban dia. Kemudian ketika rukun imannya yang 6, dari mulai percaya kepada Allah sampai percaya pada hari kiamat, dan bulat-bulat dia dicari ilmunya ya, dengan etimologi, terminologi, makna konotasi, denotasi, maka gugurlah imannya. Kemudian ihsan, ketika dia sudah merasa ditatap oleh Allah ya, dan dia melihat bahwa dirinya selalu kemanapun Allah lihat, gugurlah ihsan dia. Ya, maka tidak haruslah dia menyatu dengan Allah, karena secara otomatis ketika 3 hal tadi dilakukan, dia sudah menutupi daripada kewajibannya sebagai hambanya Allah gitu. Yang kedua, lalu bagaimana konsep mencari Allah? Nah, ini harus nanya sama produser PPT nih, para pencari Tuhan. ya kalimat ini bukan hadis ya, man arofa nafsahu faqad arofa robba, ini makalah. Ya, ketika seseorang mampu secara fisik ya, secara fisik menelaah tubuh, kemudian secara batin bagaimana Allah memberikan manusia itu sesuatu yang sangat hebat, selain kalimat bentuk fi ahsani takwim, tapi anugerah Allah pada setiap satu orang itu luar biasa. Ya, sampai kita tidak boleh menyakiti diri, baik itu dengan melukai atau mungkin merendahkan diri. Kalau rendah hati harus, saking manusia itu mulia di hadapan Allah. Manusia itu tinggi derajatnya. Sampai pernah saya sering sebutkan kan, ketika orang memenuhi apa yang diminta oleh Allah, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Dan sebaliknya ketika ternyata tidak dipenuhi fungsinya itu, dia lebih rendah daripada derajat binatang. Jadi ketika seseorang sudah menemukan jati diri, nggak usah jauh-jauh. Ya. Orang ada mencari hidayah ke sana kemari, itulah bentuk daripada perjuangan. Tapi ketika seseorang kemudian dibimbing bagaimana cara penciptaan dirinya, bagaimana dia cara mensyukuri apa yang telah Allah beri kepadanya, kafa binafsikal yaum, maka cukuplah orang itu bisa sampai kepada Allah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Maka nggak berlaku dalil safir tajid iwadon amman tufariku itu buat, karena tadi liku 5 komin makol
Walikuli maqalin maqam. Setiap dalil ada tempatnya, setiap tempat ada dalilnya. Termasuk buat orang yang mencari Allah, kalau dia memang dia sulit untuk keluar, dan kalau mau sederhana ya, dan sangat mutlak, akibatnya adalah cukup pahami bahwa diri itu dia siapa, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kalau saya itu ini Kimo, dalam tadi ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu melihat dalam perspektif bahwa manusia itu sebenarnya mewarisi sifat-sifat ketuhanan dari Allah. Jadi contohnya gini, ada seorang anak bertanya kepada seorang gurunya, ya wahai guruku, ya apa maksudnya kalimat tadi? Nah guru itu menjelaskan, kalau kamu disakiti orang, kemudian kamu memaafkan, berarti di dalam diri kamu itu ada sifat pemaafnya Allah. Kalau kamu suka memberikan ya kebaikan kepada orang lain, berarti di dalam diri kamu ada sifat maha pengasihnya Allah. Terus anak tuh nggak habis pikir, dia bilang, wah Pak Guru, saya ini orangnya suka betean sama orang lain. Apakah Allah maha bete katanya? Repot juga Allah maha bete ini. Sensi benar Allah gitu kan. Kata gurunya nggak mau, gurunya menjelaskan lagi. Kalau kamu itu suka betean, maka yakinlah bahwa Allah maha tidak bete. Jangan pernah kemudian berusaha untuk, kan ada ini Pak, gue pengen ngetes Allah deh, biar Allah kesal sama gue. Ya, hai manusia, sesungguhnya ketika kamu beribadah itu ibadah buat kamu. Ya ini ada contoh nih Pak, ada contoh nih, ada anak dulu ada yang pernah nanya sama saya, Mas gimana caranya supaya saya ini bisa menikah dengan calon saya itu beda agama. Saya bilang gampang gimana? Lu aja yang pindah agama, saya bilang. Wah sialan lu, apa kata orang tua gua? Nah apalagi lu beragama hanya karena orang tua lu, udah lu pindah deh. Dengan lu pindah berarti berkurang satu orang Islam yang tidak berkualitas. Sialan lu katanya. Nah emang lu pikir ketika lu pindah agama Allah terus galau gitu? Kenapa nih orang kau sampai pindah agama, apa yang kurang dari saya? Mohon maaf. Ya semua orang beriman Allah tidak untung, semua orang kufur Allah nggak rugi. Ya. Nah jadi yang seperti itu artinya ini menegaskan bahwa ya kalau kembali ke yang tadi, bahwa memang sifat-sifat kita ini ya kan mewarisi sifatnya Allah juga. Kalau kita sering memberikan sesuatu kepada orang lain, ya kita tuh ya mewarisi sifat maha pengasihnya Allah. Nah oke, sekarang yang ingin bertanya silakan Pak, baik itu yang langsung dari majelis Kopi Uduk Iya, ataupun nih, ada yang di Zoom yang ingin bertanya secara langsung. Ini udah hampir jam 10 ini. Iya. Ada yang di sini? Atau yang sedang merasa dirinya lock out, nggak apa-apa Pak. Kayaknya saya kok gimana gitu. Oke. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Ustaz. Allah itu maha baik dan Allah pengen semuanya masuk surga. Karena Allah udah bilang di dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kemudian ketika Allah berbicara tentang hal itu, Allah juga berbicara di dalam ayat lainnya. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ditinjau dari segi tafsir, asbabun nuzul dan lain sebagainya kepanjangan. Jadi kita ringkas, kita lihat kepada kitab Hikam Al-Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Allah itu selalu memberikan pilihan kepada hamba-hambanya, walaupun Allah sudah menentukan bahwasannya semua hambanya akan masuk ke dalam surga. Habib Abdullah membuat 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ada yang disebut dengan golongan warasatul anbiya, yaitu pewaris nabi. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang mereka diberikan kesulitan di dalam urusan dunianya, namun diberikan kemudahan di dalam urusan akhiratnya. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi. Dan kita tidak bisa masuk ke dalam golongan itu, tapi kita bisa masuk ke dalam golongan as-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Mereka ini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang kedua,
yaitu golongan orang-orang yang diberikan kemudahan dalam urusan dunianya, kemudian diberikan kemudahan dalam urusan akhiratnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang as-solihin. Ada yang ketiga, golongan ashabul yamin, yaitu golongan orang-orang yang diberikan tadi mudah dunianya dan juga mudah akhiratnya. Ada ashabus shimal, golongan yang sebelah kiri. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kemudahan dalam urusan dunianya, diberikan kesulitan di dalam urusan akhiratnya. Asal diajak ngaji, ogah. Tapi asal diajak dangdutan, nyumbang, oke aja. Dan mereka adalah orang-orang yang ahlul istidraj, yang menganggap bahwasannya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang Allah berikan untuk dia. Ada yang terakhir dari golongan miwaro al-zuhri, orang-orang yang di belakang, yaitu orang yang diberikan kesulitan di dalam dunianya dan kesulitan di dalam akhiratnya. Udah miskin gak mau ngaji, begitu. Ini yang paling parah. Maka ketika kita berbuat dosa, maka Allah bilang beristighfarlah, karena faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar sama Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau udah istighfar, nanti Allah turunin hujan dari langit. Nanti Allah kasih harta yang berlimpah, anak yang soleh dan soleha, dan semuanya masuk ke dalam surga. Dan Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang kalian sudah melampaui batas, logout dari ketentuan aku, balik lagi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali kalian itu berputus asa dari rahmatku, karena rahmatku sangat tinggi, melebihi dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Demikian, wallahu a'lam. Ahlan, khair, cakap sekali tambahannya. Tadi habis sampai tadi. Bagus. Oke, kalau ada lagi Pak? Ya, nanggapi dulu Ustaz Zaki. Alhamdulillah ini juga jadi atas motivasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita punya kesempatan untuk bisa mengejar kekurangannya, karena kita nggak ada yang tahu ujungnya itu. Ya, termasuk tadi bahwa kalau kita nggak bisa ngambil alih di posisi ini, ambil dua yang lain. Ya, itu loh dimaksud fastabiqul khairat, juga termasuk diantaranya pada level dan derajat. Ya, nggak bisa jadi orang yang berjuang, maka lakukanlah apa yang bisa membantu orang untuk bisa berjuang, gitu. Ya, syuhada'i wassalihin, dan semuanya sampai pada level yang paling bawah. Tadi disebutkan ada ashabul yamin. Ya, kalau dalam bahasa umumnya itu ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul afiyah yang ketika di dunianya dia punya banyak keringanan, duitnya lancar, ya tempat tinggal, pokoknya semuanya mudah. Orang bilang hoki lah. Ya, tapi ada ahlul musibah. Ahlul musibah itu jalannya susah. Ya, padahal ibadahnya rajin. Ya, taat, dekat dengan ulama. Susah aja. Nah, sampai nanti ada pas di persidangan ya, Sezaki cerita. Pernah dengar ya? Ketika di persidangan, baik masuk sebelum ahlul afiyah dihisab, maka dimasukkan dulu dalam pengadilan itu ahlul musibah. Al musibah itu dicek. Ya. Nah, ketika ternyata dia di dunia sabar beribadah padahal jalannya susah, kemudian Allah berikan 3 hal. 1, tempat yang tinggi, manzilan, tempatnya tinggi. Kemudian badannya itu dikasih kokoh oleh Allah, karena di dunia dia capek dengan beban-beban hidup. Ya. Terus dia mau ibadah, lelah dihajar musibah. Kemudian dikasih juga ganti, ya, kemuliaan yang luar biasa. Sampai ahlul afiyah ketika melihat ahlul musibah ini dihisap, dikasih tempat yang tinggi, badan yang kokoh, ahlul afiyah yang lihat, ya Allah, enak betul derajat orang musibah. Kemudian ahlul afiyah berdoa, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kemudian cacak-cacak, cincang-cincang tubuh kami lah. Silakan ya Allah, cincang tubuh kami akan menikmati agar kami bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti ahlul musibah itu. Wow. Jadi buat bapak-bapak yang payah-payah, miring-miring, berdarah-darah, ya Allah ini tender belum goal, proyek nggak hasil, udah depan mata lagi, lepas lagi, sabarin aja, ya.
Nah, kalau apa kita termasuk, ya Ustadz kalau misalnya dibagi begitu, nggak hasil-hasil, apakah saya termasuk ahlul musibah yang nggak ada kayaknya bakal ketutup semua seumur hidup? Tidak begitu. Wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Inna fil harokah barokah, sesungguhnya dalam bergerak itu adalah berkah. Ini pengen semuanya dijangkau, nggak berasa udah jam segini. Ya. Ini ada kawan-kawan dari Lembata banyak, tapi banyak yang nggak masuk juga. Wah, ini kesalahan terjadi bukan karena sebab kami, tapi karena layar TV saudara. Salah gitu ya. Oh, salah dari sini ya, terutama yang di kawan-kawan di WhatsApp atau yang ada di Instagram, yang mudah-mudahan menjadi maklum. Ini kalau udah ada yang WhatsApp, ini dari ini ada 5 orang, dari ini ada 3 orang, alhamdulillah log out semua. Karena nggak bisa login. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran. Ini temanya kayaknya cocok banget ini. Allah Akbar. Baik, kalau gitu kita tutup aja Kimo ya. Jadi nanti yang tidak bisa login, tolong disebarkan ininya aja, link Ya. YouTube-nya, bisa kemudian bisa mengikuti lagi. Baik, saya kira kita akan tutup kajian kita ini karena saya pikir sudah cukup ya materi yang kita dapatkan. Terlambat memulai dan terlambat kita mengakhiri. Silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita berdoa, mudah-mudahan Allah pertama menyayangi kita semua, amin. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kita untuk terus berbalik ke tempat yang seharusnya Allah mau. Ketiga, Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Allah buka jalan-jalan tujuan dari hasil maksud dari semua hajat-hajat kita. Selanjutnya adalah terus Allah bimbing dalam istiqomah dalam taat. Ya, pada ujungnya adalah kita bersama-sama, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, berdiri di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tema ini tidak serta-merta menjadi tema dalam Zoom, tapi justru inilah buat kami semua yang mengisi, yang menyampaikan, yang mendengar, menyimak, yang hadir, bahkan semua yang bergabung join dalam kajian ini. Allah, kami yakin jauh dari apa yang kau mau, dari apa yang nabimu mau, jauh. Bahkan doa-doa terhalangi dosa, kebaikan amal terhalangi oleh terbatasnya ilmu. Bahkan mungkin dosa kami masih terus mendominasi gerakan-gerakan kami. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya ya Allah. Hari ini, detik ini, Sayyidul Ayyam, bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Sulap kami ya Allah dengan kun fayakun atau apapun lah bahasanya, simsalabimnya. Jadi orang baik, orang soleh. Sudah letih lelah kami berdosa. Sekarang saatnya kami terus berada di jalan-Mu ya Allah. Potensi kami untuk terpeleset jauh sampai ke jalan yang Kau murkai sangat mudah. Tapi terus kami bersandar kepada majelis, kepada guru kami sebagai wasilah jembatan kami. Hakikatnya Engkau ya Allah, rengkuh kami lahir batin jiwa raga dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Peluk kami dengan ridho, inayah, pertolongan, ampunan, maghfirah, agar kami terus bisa login sesuai yang Kau mau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau rengkuh lagi hidayah yang sudah ada dalam hati dan jiwa dengan kembali berdosa. Dirobek-robek lagi petunjuk-Mu dengan kembali kami mengulang maksiat-maksiat. Ya Allah ya Rabb, kisahnya majelis yang sederhana, kisahnya keadaan yang seadanya, tapi insya Allah ya Allah, hati kami ingin besar.
Hati kami ingin luas, seluas apapun hati kami. Kau yang seluasnya zat, memberikan hidayah taufik buat kami sebagai hamba-Mu yang dhaif lemah ini ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi majelis ini, berkahi semua siapa yang dalamnya, berkahi tujuan, berkahi dakwah kami ya Allah, berkahi dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita berjumpa kembali ya minggu depan masih di waktu yang sama, di channel yang sama, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi miskomunikasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik itu di Bapak di Majelis Kopi Duduk dan juga pada jamaah Zoomiyah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ustaz Bucep syukur Buya nuhun Buy. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.